Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku channel Senin 14 November 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Bersahabat dengan orang pinggiran. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Aurelia, renungan bersama Suster Maria Joyce PRA. Mari kita menyiapkan diri mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah bila hamba hatiku, hiburlah bila hamba cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan, sumber hidupku, hanya Engkau, arah hidupku, hanya Engkau, arah hidupku. Bangkitkan bila jatuh imanku, hidupkan bila mati semangatku. Hapuskan dari noda dosaku, singkirkan dari segala yang palsu. Tuhan, sumber hidupku, hanya Engkau, daya hidupku, hanya Engkau, arah hidupku. Hilangkan dengki dari hatiku, rendahkan bila tinggi hatiku, lemaskan bila kaku lidahku, patahkan karya keselamatanku. Tuhan, sumber hidupku, hanya Engkau, daya hidupku, hanya Engkau, arah hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan yang kami terima melalui sesama saudara yang kami jumpai tiap hari. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu membiasakan kebaikan yang kami dapat dari-Mu kepada sesama di sekitar kami, sehingga mereka pun merasa diperhatikan dan dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di bumi, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Orang berkata kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya,
Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kita kerap kali mendengarkan cerita kitab suci yang berbicara tentang karya-karya ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Hari ini kita mendengarkan cerita tentang salah satu karya ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, yakni penyembuhan. Hari ini kitab suci bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Yeriko. Ketika itu, Yesus berada dalam perjalanan. Yesus berjumpa dengan orang buta itu di jalan. Ketika itu, orang buta sedang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Lalu ketika orang buta itu mendengar ada sesuatu, ada suara-suara yang lewat, maka ia bertanya, "Apa itu?" Untungnya, orang-orang di sekitar jalan itu mendengar pertanyaannya. Maka mereka memberitahunya bahwa Tuhan Yesus orang Nazaret lewat. Nah, ketika ia mendengar nama Tuhan Yesus, maka orang buta itu segera berteriak, "Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Orang buta itu tentu saja memiliki kerinduan dan harapan yang besar agar dapat melihat lagi. Ia memiliki kerinduan agar dapat beraktivitas kembali dengan mata yang bisa menunjangnya untuk melihat segala sesuatu, maka ia bisa beraktivitas, juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya lagi tanpa harus dengan mengemis. Maka ia berteriak. Akan tetapi sayangnya ada orang-orang di depan yang ketika mendengar suara orang itu berteriak, "Yesus Anak Daud, kasihanilah aku," mereka menyuruhnya berhenti berteriak. Mereka menyuruhnya diam. Akan tetapi lihatlah keteguhan orang buta itu. Ia tidak mau diam. Ia justru berteriak dengan suara yang semakin keras, "Yesus Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika mendengar teriakan orang buta itu? Tentu saja Tuhan yang Maha Rahim tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka Tuhan Yesus berhenti dari perjalanannya. Tuhan berhenti dari kesibukan pelayanannya. Kemudian Tuhan menyuruh orang-orang membawa orang buta itu kepadanya. Lalu setelah orang buta ada di hadapannya, Tuhan Yesus menyapanya, membangun dialog dengan orang buta itu, menanyakan kebutuhannya. "Hai orang buta, apa yang engkau mau supaya aku perbuat untukmu?" Orang buta yang tentu saja memiliki kerinduan yang besar, harapan yang kuat untuk melihat, ia pun meminta, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Tuhan yang terkasih, Tuhan yang tergerak hatinya, ia pun menyembuhkan orang buta itu. Tuhan melihat iman orang buta itu, maka Tuhan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang buta itu pun memperoleh kesembuhan dari sepatah kata yang Tuhan ucapkan, juga dari imannya yang teguh. Maka sebagai balas atas rasa syukurnya,
atas jasa baik yang dibuat oleh Tuhan, ia mengucapkan syukur. Dan sebagai bentuk ucap syukurnya kepada Tuhan, ia mengikuti Yesus. Dan ternyata bias kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang buta juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di situ. Orang-orang banyak itu pun merasakan kebahagiaan. Mereka bersukacita dan memuji-muji Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Orang buta adalah gambaran dari sebagian besar orang yang berkekurangan. Orang buta adalah gambaran dari orang-orang pinggiran. Orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang terlantar. Orang-orang yang kurang mendapat perhatian, yang keberadaannya tidak kita anggap, atau bahkan orang-orang yang mendapatkan bulian dari sesama di sekitarnya. Lah, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi sahabat bagi orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa orang-orang pinggiran adalah bagian dari diri kita yang lain. Mereka adalah kita dalam wujud yang lain, dalam rupa yang lain. Maka mereka juga sama seperti kita, ingin menjalankan aktivitas hidup mereka seperti biasa. Mereka juga ingin berelasi baik dengan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana cara menjadi sahabat orang pinggiran itu. Yang Tuhan Yesus lakukan sangat sederhana. Tuhan berhenti di jalan. Tuhan berhenti dari perjalanannya. Tuhan berhenti dari kesibukannya. Tuhan Yesus menyapa orang buta itu. Tuhan Yesus membangun komunikasi atau dialog dengan orang buta itu. Tuhan menanyakan kebutuhan orang buta itu. Maka mari kita ikuti jejak Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi orang-orang pinggiran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kita tak perlu membayangkan orang-orang pinggiran adalah orang-orang yang harus berada di pinggir jalan seperti dalam bacaan tadi. Maka kita akan menemukan orang itu di pinggir jalan. Orang-orang pinggiran adalah orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada anggota keluarga kita, anggota komunitas kita yang selama ini kurang mendapat perhatian dari kita, yang mungkin sangat jarang kita sapa, yang mungkin sangat jarang kita ajak bicara, yang mungkin kita tidak tahu apa yang ia rasakan, apa yang ia alami karena kesibukan kita. Mungkin saja selama ini kita terus beraktivitas, terus mengejar usaha-usaha kita, mengejar segala sesuatu yang kita jalankan, mengejar kesuksesan kita. Namun kita tidak sadari bahwa ada beberapa orang tertentu yang merasa disepelekan dari kita. Oleh karena itu, mari kita berhenti sejenak. Kita melihat kembali, menyadari kembali orang-orang di sekitar kita. Menyadari kembali keberadaan orang-orang di sekitar kita. Anggota keluarga kita, sahabat kenalan kita, kaum keluarga kita yang mungkin saja kita pinggirkan selama ini, yang mungkin saja kita tidak hiraukan selama ini. Mari kita menjadi sahabat baginya dengan sejenak menyapanya, sejenak membagi kasih dengannya, dengan berbagi cerita atau mendengar cerita darinya. Mari kita mohon berkat Tuhan
agar memampukan kita untuk menjadi sahabat bagi orang-orang pinggiran. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pengemis, semoga mereka menyadari bahwa mereka dianugerahi anggota tubuh untuk bekerja dan mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak jalanan dan terlantar, semoga mereka mendapat uluran tangan Tuhan dari semua orang yang berkehendak baik, sehingga keinginan maupun harapan dan cita-cita mereka dapat tercapai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lansia, semoga di usia tua dan tenaga yang kian rapuh, mereka tetap mendapat perhatian dan kasih serta pelayanan yang layak dari sesama di sekitar mereka, sehingga mereka selalu bersukacita dan tidak merasa kesepian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon cuaca yang baik untuk para petani yang mulai menanam, para nelayan yang akan berlaut, dan para buruh yang bekerja memperbaiki dan membangun jalan. Kiranya Tuhan menganugerahkan rezeki secukupnya untuk kehidupan mereka dan keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.